Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Halo guys, welcome back di Sanctuary, a place for everyone. Hari ini kembali lagi kita ngobrol-ngobrol, apalagi udah suasana Natal nih. Nah, pasti pembawaan kita hari ini agaknya ke Natal-Natalan dikit lah ya. Dan hari ini kita sama Bapak Gembala kita, Om Andreas Agus. Halo. Halo,
Gimana JM? Kabarnya JM? Baik Om, hari ini agak beda Om ya. Pancaran sinar kemuliaan Tuhan lebih terang. Aduh. Aduh, ini karena liburan Om ya. Ya, gitulah kira-kira. Gitu ya. Ngurangin konsumsi sampo kan gitu kan. Lebih hemat Om ya. Lebih hemat. Aduh, oke deh Om, kita langsung mulai aja ngobrol-ngobrol ya. Ya. Dan teman-teman, kita mau mulai ngobrol. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kesempatan ini, dan biarlah perbincangan kami semakin buat kami mengagumi akan Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Om, udah kerasa nih ya, udah bulan Natal. Iya. Om, sebelum kita masuk nih Om biasanya tuh Natal tuh ngapain Om sama keluarga mungkin? Biasanya kita pasti akan pasang pohon Natal. Nah, gitu, itu kind apa tradition, ada tradisi lah gitu. Sepertinya kalau udah mau deket Natal dan biasanya pas masuk bulan Desember kurang afdol, nggak resep gitu kalau nggak ada pohon Natal. Jadi itu setidaknya ada perasaan supaya anak-anak ikut seneng gitu kan. Udah mau Natal nih gitu, kita pasang pohon Natal. Ada tuker-tuker kado nggak Om? Iya. Nah, biasanya kita ngumpul nanti sama keluarga besar, cucu-cucu dari papi mami saya, dari keluarga orang tua gitu kan, lalu om tante gitu ya, kakak adik, lalu pasti biasanya udah dipesen nanti pas ngumpul bawa ya kado dengan bandrol sekian, nah, minimal gitu baru nanti ditukar. Ya gitulah, asik juga sih, simple tapi ya, enjoy juga, indah ya, gitu lah ya suasana Natal Om ya. Ya. Tapi kalau menurut Om Andre sebenarnya Natal itu apa sih Om? Kalau ditanya Natal itu apa, tentu satu persepsi umum itu menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus gitu kan ya. Ya. Tapi kalau persepsi khusus kita harus memaknai bahwa Natal itu bukti kasih Tuhan menyelamatkan manusia. Itu hal yang paling berharga yang harus kita maknai. Kalau hanya persepsi umum pasti munculnya tadi hanya perayaan-perayaan, ritual-ritual, tradisi-tradisi, ikut kebaktiannya, ikut pestanya, gitu kan. Semua hal yang sifatnya masih ya menyentuh bagian luar diri kita lah gitu. Happy-happynya, senang-senangnya gitu. Tapi kalau sudah di persepsi khususnya itu lebih menyentuh ke kedalaman batin kita. Ngerti nggak bahwa Natal itu sebenarnya bukti betapa Allah mengasihi manusia. Dia relakan putra tunggalnya turun ke dunia, lalu berproses melewati kehidupan yang tidak mudah, dan lalu, kalau nanti dilanjutkan lagi, nggak bisa tuh Natal itu dipisahkan dari Paskah. Dia harus menjadi satu kesatuan. Nah sayangnya seringkali kita hanya memaknai Natal terpisah dengan Paskah. Nggak lengkap itu. Sehingga lupa tadi yang ada cuman riang gembira, riuh pestanya, ya, atau hingar-bingar KKR-nya gitu kan, heboh-heboh acaranya, tapi tidak berusaha berintrospeksi, merekoleksi diri, melihat, menemukan jati diri dan makna bagi hidup masing-masing orang. Ketika itu dilepaskan dari Paskah, tetapi jika itu dikaitkan dengan Paskah baru kita gitu. Kelahirannya itu demi kematian yang menyelamatkan umat manusia. Nah, harusnya sampai di situ. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa Natal ini tuh awal mula keselamatan Om? Nah, kalau dikatakan awal mula itu bisa dan sah-sah saja jika dikaitkan dengan proses kelahiran Yesus gitu kan sebagai manusia. Ya, tetapi jika dikaitkan dengan seluruh sejarah penyelamatan umat manusia, ini justru bagian berikutnya, J. Bagian awalnya itu, ya, kita harus berani menarik sejak dari pertama sekali manusia diciptakan. Karena sejak pertama kali manusia diciptakan, tidak ada satupun rencana Allah membuat manusia jatuh dalam dosa. Ya. Ya kan? Jadi, sejak kapan keselamatan itu dimulai? Sejak
pertama sekali Allah menciptakan alam semesta ini. Sejak saat itulah sebenarnya Allah berkehendak tidak ada satu manusia pun binasa. Penciptaan alam semesta itu adalah penciptaan bagi keselamatan sebenarnya. Tujuan Allah adalah membuat manusia hidup dalam kedamaian, ya toh, hidup tercukupi dan terpenuhi semua kebutuhan dan fasilitas hidupnya. Hidup dalam kedamaian dan hidup tercukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Itu kan arti keselamatan yang sesungguhnya. Bahwa Allah menghendaki terciptanya suasana yang indah antara manusia dan alam semesta dan dengan dirinya. Ya kan? Nah, tapi ternyata menjadi berubah ketika manusia memilih dosa. Sehingga seolah-olah keselamatan itu hanya dilihat setelah manusia jatuh dalam dosa. Padahal sejak dari awal kan Allah berencana memberikan keselamatan bagi umat manusia, tidak mengalami celaka, tidak mengalami persoalan dan tidak mengalami kesulitan. Karena arti kata keselamatan kan sebenarnya atau selamat itu kan terhindar dari segala malapetaka. Bukankah tujuan penciptaan itu adalah kebaikan semata-mata? Jadi keselamatan awalnya dari mana? Awalnya sejak dari penciptaan alam semesta dan bahkan sejak dari manusia diciptakan di dunia ini. Nah, tetapi manusia jatuh dalam dosa sehingga butuh ya rencana penyelamatan. Rencana penyelamatan. Ya. Rencana penyelamatan itu harus dilakukan karena manusia memilih dosa. Nah, bahasa ini tidak bisa dipungkiri, harus dipilih rencana penyelamatan. Sehingga kalau kita rencana penyelamatan itu untuk apa? Supaya manusia kembali kepada rancangan awal itu yang hidup dalam damai, hidup dalam kebahagiaan. Jelas ya? Ya, jelas. Itulah sebabnya maka penyelamatan umat manusia itu harus dilakukan. Berarti tujuannya apa? Mengembalikan manusia kepada rancangan semula Allah itu. Yaitu apa? Hidup dalam damai sejahtera, sukacita, baik dengan Allah dan juga dengan alam semesta, dengan semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Caranya bagaimana, Om? Nah, caranya Kejadian 3 ayat 15 itu Tuhan mewartakan. Itulah kabar baik yang pertama. Saya share screen ya. Kejadian 3 ayat 15, J. Ya. Inilah yang para teolog sering menyebutnya sebagai, teolog Indonesia ya, pertama, induk janji. Induk janji. Atau juga seringkali dibalik sebagai janji induk. Ini yang proto-evangelium bukan, Om? Nah, dalam bahasa Latin, para teolog dunia menyebutnya sebagai proto-evangelium. Nah, ini ada dua pengertian. Induk janji itu artinya dari sinilah semua janji-janji berikutnya itu berasal. Ya kan? Oke. Anak cucu keturunanmu akan diberkati dan lain sebagainya. Itu berasal dari Kejadian 3:15 ini. Semua janji-janji berikutnya itu menginduk kepada janji yang satu ini. Akan terjadi permusuhan antara keturunan wanita ini dengan keturunan ular. Ya kan? Proses-proses berikutnya, janji-janji berikutnya adalah demi supaya mereka akhirnya ya mengarah kepada janji induk atau induk janji yang satu ini. Sampai kepada titik keselamatan bahwa Putra Tunggal Allah yang akan menyelamatkan umat manusia itu dimengerti oleh semua umat manusia. Kebahagiaan, diberkatinya keturunan dalam tujuan supaya mereka diselamatkan, bukan cuma sekedar berkat jasmani, kan gitu kan? Ya. Karena target akhirnya, ya toh, induk semua janjinya harus ke sini. Diselamatkannya umat manusia. Bukan cuma enteng jodoh, yang nggak laku di pasaran, yang nggak dapat kerjaan. Itu mah, ibarat kata, kalau mau dibilang, cucunya
dari induk janji inilah, itu masih remeh-temehnya gitu. Itu cuman ya bonus-bonusnya. Karena janji yang paling utama harus sampai kepada titik ini. Permusuhan itu antara anak perempuan atau keturunan perempuan dan keturunan ular itu, ya, permusuhan demi menyelesaikan persoalan utama, yaitu dosa. Matinya anak perempuan atau keturunan perempuan itu demi menyelamatkan umat manusia. Dan janji-janji berikutnya muncul, itu harus mengarah ke situ. Nah, apa ini? Inilah yang disebut sebagai kabar baik yang pertama itu. Inilah kabar penyelamatan, kabar hendak dikembalikannya manusia kepada rancangan semula Allah, yang dalam bahasa Latin disebutkan proto-evangelium. Proto itu dari kata proto yang artinya awal atau beginning, dan evangelium. Ini dari kata dalam bahasa Yunani, ya, euangelion, yang artinya good message. Jadi pesan baik yang paling awal. Inilah Injil yang pertama sebenarnya. Oh. Itu, nah, caranya adalah Tuhan memberikan induk janji ini terlebih dahulu supaya umat manusia tidak putus asa, karena Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa sebenarnya dari sisi manusia sudah nggak ada jalan keluar lagi. Waduh, sudah fatal. Tapi tadi kan saya menyampaikan bahwa Natal itu bukti kasih Allah, dan sejak dari awal proses penyelamatan ini pun bukti kasih Allah. Karena apa? Allah adalah kasih. Jika dia tidak melakukan ini, maka itu bertentangan dengan eksistensinya sebagai kasih itu sendiri. Karena Allah penuh kasih, dia berikan induk janji atau janji induk atau proto evangelium. Ini loh, ada kabar baik, kamu salah, tapi aku mau menolong dan menyelamatkan engkau. Jadi inisiatifnya dan caranya itu kita harus sadar dimulai dari diri Allah, J. Nah, dari sini pula kita harus sadar, jangan sombong, jangan belagu, siapapun kita itu we just nothing, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Allah, kita ini habis kok. Ya toh? Ya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, selesai. Apalagi anak-anak muda, aduh. Kadang kita ini belagu, sombong, wah, rasa hebat, sama orang tua aja, berani ngajak berantem, berani ngelawan, rasa lebih tahu. Ada, hidup kita aja masih lebih pendek, ya, jangka dan umurnya dibandingkan orang tua, kita rasa sudah hebat. Hanya gara-gara kita lebih pinter main gadget, orang tua kita gaptek. Gitu kan, wah, rasanya sombong gitu. Kadang-kadang kita membuli orang tua. Iya. Nah, kamu belum ada aja, papi mami udah lahir, gitu kan. Kamu ngerti gadget, tapi kamu belum ngerti tentang kehidupan. Nah, ini. Ya toh? Dan ini juga menyadarkan kita semua. Ketika anak dibandingkan dengan orang tua, semua manusia dibandingkan dengan Tuhan. It's just nothing, kita bukan siapa-siapa loh. Inisiatif keselamatan itu dimulai dari Allah, J. Jadi, inisiatifnya, caranya gimana? Inisiatifnya dimulai dari Allah. Inisiatif keselamatan itu dimulai dari Allah. Disinilah baru kita sadar bahwa keselamatan itu kasih karunia, J. It's a gift. Karis itu. Kalau kita nggak sadar ini, biar Kristen pun jangan ngomong, kita sudah ngerti keselamatan. Belum. Gitu ya, J, ya. Nah, baru setelah itu, ya, setelah kita sadar ini, inisiatif Allah, ya, atau inisiatif keselamatan itu yang dimulai dari Allah, yang merupakan kasih karunia, juga menjadi sia-sia jika tidak ada respon manusia. Nah, inilah bagian kita.
Tanpa ini pun sebenarnya inisiatif Allah menjadi dalam tanda kutip tidak ada gunanya. Manusia tidak berespon, kasih karunia itu menjadi tak terpakai. Sementara mahal harganya, sayang sekali. Harganya semahal Kristus Yesus sendiri. Makanya kalau ada orang yang sampai menolak keselamatan, menolak kasih karunia, aduh itu sebenarnya duka cita yang dalam dari Tuhan. Bodoh kamu, aku tuh sudah turun merelakan diriku mati di atas kayu salib, kok kamu nggak merespon dengan baik. Nah ini, jadi sayang sekali harga mahal keselamatan disia-siakan oleh manusia. Apalagi juga manusia yang sudah mengaku Kristen tapi tidak merespon dengan benar, itu percuma juga. Kasih karunia menjadi nampak sia-sia. Nah, bagian yang pertama, kalau bisa dikatakan itu kasih karunia, tapi bagian kedua adalah ini, respon manusia. Dia harus ada ya, imbal baliknya di situ. Sehingga akhirnya kalau pakai istilah dalam istilah ekonomi itu supply and demand. Manusia itu kan butuh keselamatan. Dan Allah memberikan supply keselamatan itu lewat apa? Dirinya sendiri, kasih karunia itu. Ya. Baru itu nyambung. Kalau enggak, dia tidak akan menemukan apa-apa. Sehebat apapun itu disuarakan, tetapi tidak menggenapi atau memenuhi dua unsur utama ini, maka keselamatan hanya tinggal konsep belaka. Gitu ya, J? Oke. Tapi apakah ini inisiatif Allah itu memang harus menurunkan Tuhan Yesus dalam menyelamatkan kita? Apakah inisiatif Allah itu harus menurunkan Tuhan Yesus sebagai bagaimana cara untuk menyelamatkan kita? Nah, ini pertanyaan bagus sekali, J. Ini pertanyaan sederhana tapi sangat alkitabiah, biblistis sekali. Kejadian 3 itu, J, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka baru tahu bahwa mereka telanjang, betul ya? Ya. Lalu melihat ketelanjangan itu, mereka menyematkan daun dari pohon ara untuk membuat cawat atau penutup aurat. Menyematkan daun dari pohon ara. Ternyata dalam logika berpikir masyarakat Ibrani, ya J, ketika kita hendak menafsirkan, itu ada beberapa cara di dalamnya yang harus kita pahami. Dan saya senang itu, Ibu Rita Wahyu berusaha menjelaskan itu dalam konsep yang bagus sekali. Dan ketika saya mendengar penjelasan itu, saya menjadi ingat dan menangkap sekali, betul sekali. Penafsiran Alkitab dalam logika berpikir bangsa Ibrani, itu ada satu istilah yang menjelaskan semuanya, yaitu pardes. Ini agak panjang, tapi nggak apa-apa. Ini pengetahuan yang berguna sekali, J. Oke. Ya. Oke. Ya. Pardes ini sebenarnya nama lain dari Firdaus, Paradeisos. Jadi kalau menemukan intisari dari kebenaran firman Tuhan, sebenarnya kita menemukan Firdaus itu. Tetapi Pardes ini sebenarnya sebuah singkatan, J. P itu pesat, ya. Lalu kemudian res itu dari rezin. Lalu kemudian D itu deras atau daras. Lalu kemudian yang berikutnya adalah shot. Pesat ini berusaha menafsir secara literal. Rezin ini menafsir simbolik. Deras ini
komparasi perbandingan atau bertanya untuk memperbandingkan, komparasi. Sot ini pewahyuan. Atau tuntunan Roh Kudus ini yang lebih kepada hikmat surgawi begitu. Tetapi secara literal kita bisa sebenarnya, secara simbolik yang kadangkala agak alegoris, tetapi ini pun ada ternyata di dalam Alkitab. Nah, bicara tentang lalu deras itu komparasi lewat bertanya, lalu sot itu pewahyuan atau tuntunan kuasa Roh Kudus, karena tingkatnya itu atau levelnya pada level yang tertinggi, sehingga dibutuhkan pemahaman yang bukan hanya sekedar logika, tetapi juga batin yang dalam, sehingga butuh tuntunan Roh Kudus. Karena yang dimaksudkan dengan sot ini adalah menelaah, dalam logika bangsa Ibrani, menelaah hal yang sifatnya misterius atau misteri. Jadi tidak bisa secara sembarangan, butuh tuntunan Roh Kudus tadi. Nah, pada Kejadian 3 ini, ketika kita berusaha menafsir kronologis atau peristiwa berurutan berkaitan dengan kesadaran manusia akan ketelanjangan, lalu kemudian membuat cawat, bangsa Ibrani berusaha mengarahkan kalau untuk menafsirkan atau memahami itu harus menggunakan pola penafsiran yang kedua, yaitu simbolik. Ternyata di dalamnya ada unsur simbolik yang harus kita pahami, J. Ada unsur simbolik. Oke. Unsur simboliknya apa? Unsur simboliknya adalah bahwa yang pertama, ketika di dalam Kejadian 3 itu dijelaskan bahwa Adam dan Hawa itu menyematkan cawat dari daun pohon ara, bangsa Ibrani hendak menjelaskan, atau Musa tepatnya, penulis kitab Kejadian, itu hendak menjelaskan sebuah simbolisasi bahwa manusia itu dalam menyelesaikan persoalan keselamatannya, itu sembarangan dan sembrono. Yang penting yang dekat dari dirinya, atau yang dekat dengan dirinya, udah itu aja yang dipakai. Tidak serius. Ini sebuah simbolisasi ketidakseriusan bangsa Israel, atau ketidakseriusan umat manusia, atau Adam dan Hawa ketika itu. Ini agak panjang, J, tapi saya berharap ini bisa ditangkap dengan baik. Yang penting cepat selesai. Padahal Tuhan tidak menginginkan itu, karena proses penyelamatan umat manusia tidak sesederhana itu. Ini mewakili ketidakseriusan manusia. Lalu kemudian pada bagian berikutnya, tadi saya katakan secara kronologis, Allah ketika menjumpai mereka lalu bertanya, ya, Allah melihat mereka telanjang dan mereka menyematkan daun pohon ara itu, Allah melakukan counter activity, tindakan atau aktivitas mengcounter sikap itu dengan cara apa? Lalu Allah mengganti itu cawat dari daun pohon ara dengan apa? Baju dari kulit binatang. Iya. Ternyata kata binatang di situ menggunakan or. Yang pada bagian ini, ya, orang Ibrani atau tepatnya Musa dalam Wahyu Roh Kudus berusaha menggunakan permainan kata demi sifatnya bukan mengkritik, tetapi menggunakan satir, lebih tepatnya. Sedikit mengingatkan manusia dengan cara, saya belum menemukan katanya, tetapi yang jelas Allah memberikan, mungkin kita menggunakan kata simbolik. Dengan kata or itu Allah hendak mengingatkan manusia dengan cara simbolik. Ya. Dan Musa menggunakan permainan kata. Or di situ, ya, bangsa Ibrani itu menggunakan, kadangkala membalikkan ain dan alef. Ain dan alef itu sesekali berbalikan
dalam tujuan untuk bermain kata demi mengingatkan dengan cara meledek gitu sebenarnya. Nah, kata or di sini sebenarnya bukan hanya sekedar merujuk kepada binatang. Jika pelafalannya sama seperti ini, maka dia juga merujuk kepada terang. Jadi yang dimaksudkan baju kulit binatang di sini, ya, ada dua maksud yang Allah ingin lakukan. Yang pertama, secara literal bertujuan untuk menjelaskan bahwa nanti harus ada korban bagi keselamatan. Ketika kulit binatang itu disematkan, berarti kan harus ada binatang yang dibunuh, ya, atau dimatikan. Dan ini konsep pengorbanan yang Allah titipkan pada kisah itu. Tetapi bukan hanya sekedar masalah korban. Yang kedua adalah makna simbolisnya. Dengan menggunakan or sebagai kata terang itu, keselamatan itu akan kita peroleh ketika kita menemukan sang terang itu. Oke. Jadi, tadi pertanyaan, kenapa mesti Yesus turun? Yesus turun demi menggenapkan cara yang tidak sembrono, yang digunakan untuk menyelamatkan umat manusia, demi mengingatkan kepada umat manusia bahwa cara menyematkan daun pohon ara itu sebagai cara yang bodoh. Karena caranya tidak sesederhana itu. Kenapa tidak sesederhana itu? Karena kesalahan Adam dan Hawa itu mengandung konsekuensi semua keturunan berikutnya terkorupsi oleh dosa dan terpolusi oleh dosa. Dan untuk menghapuskan dosa itu perlu ada korban keselamatan. Karena ibarat kata, semua manusia itu sudah mati. Ya. Harus menerima penghukuman. Nah, karena kasih Allah, kalau seumpama tidak mengingat kasih Allah, mati semua itu. Tetapi karena kasih Allah, oke, ada jalan keluar tadi. Inisiatif Allah. Jadi, biarlah Allah yang turun ke dunia dan dia menjadi korban atas dosa itu, sehingga manusia tidak perlu mati seperti yang dinyatakan oleh Allah ketika berbuat dosa langsung mati, tetapi memiliki kesempatan untuk dikembalikan kepada rancangan Allah semula dengan cara berjumpa dengan sang terang itu, sehingga keselamatan, hidup kekal, dikembalikannya manusia pada rancangan semula Allah itu bisa diperoleh oleh manusia. Gitu, J. Oke. Panjang ya, Om ya. Iya. Tapi bagus, Om. Berarti lumayan rumit memang, tetapi ya itulah. Jadi Pak, memang harus ada pengorbanan ya. Dan Iya. itu ditunjukkan dengan pengutusan Yesus ke dunia ya. Iya. Lalu gimana, Om, kalau seandainya Yesus lahir, kan kemudian kan dia bertumbuh menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana kalau seandainya Yesus pada saat mengerjakan tugas keselamatan ini gagal? Apakah ada korban yang lain yang Allah kerjakan supaya menyelamatkan manusia? Nah, pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan pengandaian. Bisa saja gitu. Walaupun faktanya kan Kristus tidak gagal. Ya. Gitu ya. Ini kita harus menggunakan pengandaian dan hal yang faktual. Oke. Ya kan? Faktanya Kristus berhasil. Ya kan? Ya. Betul enggak? Betul. Realitasnya itu. Tapi karena manusia, karena dia mungkin ya agak sedikit tergelitik lah ya. Manusia itu kan biasanya ingin mencari sesuatu yang ya agak aneh dikit gitu lah ya. Andai Kristus gagal. Ya, andai Kristus gagal.
kira-kira ya Allah yang Maha Kuasa itu masih punya cara lain nggak? Kalimatnya diperhatikan, Allah yang Maha Kuasa. Punya cara lain nggak? Pasti masih punya. Tidak mungkin tidak. Pasti masih punya. Ya. Nah, berhubung bukan saya yang Maha Kuasa, jadi tentu saya tidak tahu cara apa lagi yang Tuhan bisa lakukan. Oke. Jelas ya? Nah, pertanyaan ini tentu hanya Allah sendiri yang berhak menjawab. Tetapi baiklah, mari kita coba berusaha berpikir kira-kira bagaimana. Kalau Kristus gagal, dia itu salah satu bagian dari Tritunggal itu, berarti rusak dong Ketritunggalan. Betul kan? Rusak dong Ketritunggalan itu. Betul nggak? Sehingga mengingkari dong kemahakuasaannya. Betul kan? Ya, sehingga mengingkari dong kemampuannya untuk menggenapkan semua janji-janjinya. Betul kan? Betul. Jadi pertanyaan itu kembali dibalik. Kira-kira dengan kemahakuasaan Allah mungkin nggak Kristus itu gagal? Ya mungkin ya. Nah, nggak mungkin. Jadi akhirnya kembali kepada nilai faktual itu. Karena jika itu gagal pasti mengingkari ketritunggalan Allah. Jadi ya, tetapi tidak lalu mengingkari kemanusiaan Kristus. Maksud ya? Jadi ketika berproses Kristus sebagai manusia, Allah yang Maha Kuasa itu tentu memberikan penjagaan dalam setiap prosesnya. Waduh, nggak fair dong. Oh, fair sekali. Saya tanya sama JM atau sama kita semua. Ya, kita yang maaf nih. Sejahat ini, seburuk ini saja, penjagaan Tuhan masih sempurna nggak? Betul. Sempurna sekali. Ya. Apalagi Sang Kristus yang sejak dari awal dia dengan ketulusan menyadari panggilannya lalu berjuang demi kebenaran, kira-kira Allah jaga nggak? Iya, pasti. Sangat dijaga. Jadi penjagaannya itu kong kali kong enggak. Sebuah bukti kesempurnaan Allah sebagai Allah sang penjaga, sama seperti ketika Allah menjaga kita. Betapa sempurna penjagaan itu. Matahari masih disiapkan, bukan cuma matahari. Sering bukan? Saya tanya sama JM. Sering enggak JM itu mengalami peristiwa yang ternyata betul-betul mengejutkan gitu. Harusnya kita maaf nih, kecelakaan. Waduh, sepersekian detik kita diingatkan dan itu bisa menghindarkan kita dari kecelakaan itu. Bisa nggak? Bisa. Ya. Dan kita sering mengalami itu. Nah, ketika itu diperuntukkan bagi Yesus, kok jadi tidak fair? Enggak dong. Kan dia manusia juga yang berhak mendapatkan penjagaan ketika menjadi manusia. Maksud ya? Bukan lalu itu privilege dia menggunakan keilahiannya, tidak. Tetapi itu hal yang wajar. Sebagai bukti bahwa Allah menjagai manusia yang betul-betul hidup berkenan kepadanya. Jadi di situ nilai take and give yang berkualitas. Jadi bukan mempergunakan kemahakuasaannya, bukan, tetapi justru itu bentuk kewajaran dari manusia yang dijaga kehidupannya oleh Allah. Manusia yang hidup benar yang dijaga kehidupannya oleh Allah sehingga kehendaknya itu digenapkan sampai mati di atas kayu salib, bahkan sampai dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, sampai seperti itu. Oke, mantap. Jelas ya? Jelas. Oh. Jadi harus dipahami sampai di situ nih. Oke. Berarti kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk semua orang, Om ya? Apakah ada semacam untuk A, B, C, D aja, yang lain enggak? Karena kan pernah aku dengar ada pengajaran yang mungkin menyampaikan bahwa keselamatan Kristus itu hanya untuk umat pilihan atau siapa gitu. Nah, itu memang sebuah perbedaan yang hingga hari ini seringkali diperdebatkan gitu ya. Ya. Korban Kristus itu hanya bagi orang tertentu atau bagi seluruh umat manusia. Bahkan ketika Yohanes 3:16 itu kasih Allah kepada dunia, kosmos itu diartikan kosmos secara spesifik. Kosmosnya itu hanya kosmos bagi orang percaya saja. Gitu. Ya toh? Nah, jika kita memahaminya kosmos itu bagi orang percaya, ketika kita menjelaskan bagaimana kondisi orang percaya atau
Ansih sedang menjelaskan siapa orang percaya, boleh, betul. Ya, bahwa orang percaya itu ada kekhususannya di situ. Kekhususannya adalah mereka orang-orang yang sudah memilih untuk percaya dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Tetapi ketika bicara tentang korban Kristus bagi siapa, menjadi tidak fair jika korban Kristus itu hanya diperuntukkan bagi orang percaya. Diperuntukkan bagi orang percaya itu dalam artian ketika orang itu menerimanya, iya pasti diperuntukkan, orang dia sudah menerima. Tetapi pada awalnya itu diperuntukkan bagi siapa, menjadi tidak fair kalau hanya bagi orang percaya. Karena yang menerima akibat dari dosa itu bukan hanya orang percaya. Ya toh? Yang menerima akibat dosa itu seluruh umat manusia, semua rusak, yang dikutuk bumi ini kok. Bumi ini salah satunya adalah tempat di mana semua umat manusia harus tinggal. Tidak fair kalau hanya keselamatan bagi orang percaya. Pengorbanan Kristus awalnya hanya bagi orang percaya, tidak. Sekali lagi ya, bagi orang percaya di situ memang iya, dalam artian bahwa dia sudah menerima ya pasti itu bagi dia. Tetapi bukan lalu menolak dan mengingkari ketika dia memberikan pengorbanannya, itu dia berikan bagi seluruh umat manusia. Artinya kesempatannya diberikan bagi semua umat manusia. Contoh sederhananya begini. Ketika ada 500 orang di dalam hutan begitu ya. Ya kan? Lalu kemudian ternyata di hutan itu ada harimau yang buas gitu ya. Lalu kemudian datanglah orang yang baik hati dengan menggunakan helikopter. Karena dia tahu ini ada 500 orang yang butuh diselamatkan ini. Gitu kan? Dan orang ini baik hati. Kira-kira untuk membuktikan kebaikan hatinya itu, kebaikan hati yang tulus loh ya, ini orang loh ya, kebaikan hati yang tulus, terlihat dari bahwa helikopter itu diperuntukkan hanya bagi 2-3 orang atau sebenarnya bagi 500 orang itu? 500 orang. 500 orang itu. Perkara bahwa nanti yang merespon itu tadi kan, bicara respon tadi, ternyata hanya 10 orang, ya bukan salah atau bukan menjelaskan tujuan dari si pembawa helikopter itu dong. Oh, iya. Maksud ya, yaitu orang itu sendiri yang tidak mau ditolong dengan helikopter itu. Dia mau ditolongnya dengan cara lain, terserah, orang dia datang. Padahal dia masih mau balik lagi. Ada 5 orang dia kembalikan ke tempat aman. Lalu kemudian datang lagi 5 orang. Ada orang yang menolak. Penolakan itu tidak lalu membuat kita berkesimpulan, wah ini taruhlah Pak Joko gitu ya. Pak Joko yang bawa helikopter ini cuman memeruntukkan bagi ternyata 50 orang saja. Tidak begitu, orang yang lain memang tidak mau menerima. Ya. Gitu ya. Jelas ya? Jelas. Jadi bukan berarti lalu kita bisa melabel bahwa tujuan Pak Joko membawa helikopter itu hanya bagi 50 orang. Tidak. Yang 50 orang itu sudah pasti karena dia menerima kok. Apalagi Tuhan dengan kebaikan dan kasihnya yang luar biasa. Mosok datang hanya demi 275 juta orang misalkan begitu. Ya, Allah macam mana kalau seperti itu? Ya kan? Lebih lagi nih kalau kita gunakan logika agama. Emang Adam dan Hawa itu agamanya apa sih? Emang agamanya Kristen? Enggak ada yang tahu agamanya apa. Yang jelas dia mengenal Tuhan. Nah, keselamatan itu dianugerahkan bagi orang yang tadinya mengenal Tuhan lalu tersesat. Semua manusia kan tersesat. Oke, nangkap. Oke. Jelas ya? Gitu. Oke, berarti ini sekarang arahnya kepada responnya ya. Nah, gimana Om? Apa yang dimaksud dengan respon? Maksudnya bisa dalam konteks anak muda nih. Respon seperti apa yang harus kita kerjakan gitu loh. Nah, respon yang paling baik adalah yang pertama tadi sadar diri. Kita itu bukan siapa-siapa loh. Sungguh, sekalipun kita muda, kreatif dan punya banyak inovasi, we just nothing. When we remember our sin. Saat kita ingat dosa kita itu nothing, bukan siapa-siapa. Nah, ketika kita sekarang beroleh kasih karunia yaitu kehidupan itu, ya toh, yang datangnya dari Tuhan sebagai anugerah Tuhan. Nah, ayo semua tadi kreativitas, inovasi, semua karya yang kita miliki kita kembalikan untuk Tuhan. Karena kita sudah tidak berhak.
Tidak beraknya kenapa? Kita ini harusnya mati. Tapi karena kasih karunia beroleh kehidupan, lebih lagi memperoleh kesempatan mengenal kebenaran. Ya lewat sanctuary ini banyak anak muda mengenal kebenaran, disadarkan. Dengan disadarkan itu membuat kita harus mau. Oh iya ya, bahwa hidup ini datang dari Tuhan, termasuk di dalamnya hidup itu kan semua kreativitas, kemampuan, inovasi yang kita miliki, itu kalau nggak ada anugerah Tuhan, nggak punya kita. Setelah kita sadar, ayo kita kembalikan sebagai korban syukur kepada Tuhan. Toh, ingat baik-baik tadi kan penjelasan saya. Setiap orang yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, nggak mungkin kok Tuhan tinggalin. Nggak mungkin. Respon itu jika sungguh-sungguh tulus, itu tidak mungkin dibiarkan oleh Tuhan. Pasti juga mendapat respon dari Tuhan. Penjagaan Tuhan pasti sempurna. Nah, seringkali kan anak muda, kalau semua kita kasih sama Tuhan, kita dapat apa? Dapat kehidupan. Semua penjagaan Tuhan pasti sempurna, sungguh. Tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, orang-orang benar yang diciptakan dalam Alkitab itu membuktikan. Ketika dia berkomitmen dengan Tuhan, dia menemukan pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dan Matius 28 kan Tuhan berjanji gitu. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman, dan itu dibuktikan. Nggak usah kita minta matahari diberikan, nggak usah kita minta hujan diberikan. Ketika kemarau panjang, waduh panas, hujan, aduh segernya bukan main. Yeah. Ketika kesepian, gitu, aduh ada teman yang bisa diajak ngobrol, gitu kan? Yeah. Ketika butuh pekerjaan, kalau memang kita butuh, nggak mungkin kok. Asal tadi kita memaksimalkan kapasitas, Tuhan dimuliakan, orang pasti nyari kita kok. Sungguh. Yeah, betul. Pasti. Kemampuan kita itu pasti dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, pasti ada yang salah dan kurang di dalam diri kita itu. Kalau kita mengembangkan kapasitas kita, mungkin tidak di Jakarta, mungkin di Depok sana, mungkin tidak di Depok, mungkin di Papua, bisa saja. Dan toh di sana juga masih ada Tuhan kok. Dan di sana masih ada kehidupan, bukan? Dan di sana pun masih ada kesempatan untuk berhasil. Nah, seringkali orang berpikir keberhasilan itu hanya di kota-kota besar, Jakarta, Los Angeles, gitu kan, New York. Padahal ada banyak orang berhasil yang tidak tinggal di tempat-tempat itu, dan ternyata di situ pun Tuhan juga bisa berkarya. Nah, itu konsep kita yang salah. Yang membuat respon itu dibatasi oleh cara berpikir kita sendiri. You are is what you think you are. Kamu itu adalah hasil dari cara berpikirmu. Kalau cara berpikirmu begitu, ya sudah pasti begitu. Oke. Gitu, J. Termasuk berkaitan dengan respon dan penyertaan Tuhan tadi. Oke, Om. Nggak kerasa ya, Om ya. Ya. Mungkin pesan Natal deh. Pesan Natal dari Om Andre buat kita anak muda. Kalau sebelum apa namanya ke pesan Natal, sorry tadi istilahnya bukan remis tapi remes ya. Saya tadi ya remes, kadang pengucapannya berbeda ya. Jadi Pardes itu pesta, remes, lalu kemudian deras dan shot. Itu penting sekali dan bagus sekali untuk kita jadikan sebagai patron atau pola untuk kita bisa memahami Alkitab secara benar. Nah, sekarang sampai kepada pesan Natal. Pesan Natalnya adalah ingatlah bahwa hidup ini anugerah. Jadi jangan sia-siakan anugerah itu, pergunakan bagi yang pertama, baiknya dirimu. Baik di situ berkualitas. Tapi juga baiknya hidup orang lain, hidup sesamamu. Karena dengan kita berusaha memperjuangkan baiknya diri kita dan baiknya sesama kita, sebenarnya kita sedang membangun baiknya hubungan kita dengan Tuhan. Itu kan esensi dari kehidupan. Betul kan? Ya. Dan ketika kita mengakhiri kehidupan, maka lengkap itu. Kita betul-betul memaksimalkan hidup kita dengan benar, ya toh, memanusiakan manusia lain juga dengan benar,
dan menempatkan Tuhan pun secara benar dalam kehidupan kita. Nah, itu pesan Natal saya. Oke, thank you Om Andre udah Ya, sharing-sharing sama kita dan teman-teman menjelang Natal ini semoga makin semangat juga dan tadi dengar kata pesan Pak Gem Om Andre buat kita semua dan jangan lupa untuk follow terus, ikutin terus Sanctuary.GSKI di Instagram dan pastinya juga ikutin terus di YouTube channel GSKI Selipi. Oke Om Andre boleh kita dalam doa. yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur. Memang tidak mudah untuk kami memaknai keselamatan ini dengan benar, tapi setidaknya hari ini kami diingatkan bahwa Allah sudah terlebih dahulu memulai berinisiatif bagi keselamatan hidup kami. Dan bagian berikutnya, respon kami menentukan bermanfaat dan bergunanya inisiatif Allah itu bagi kehidupan kami. Kami mau merespon dengan benar Tuhan, menghargai kehidupan ini dan mempergunakannya sebaik mungkin Tuhan, bagi baik dan berubahnya kehidupan kami. Kami mau mempergunakannya sebaik mungkin, guna baik dan berkualitasnya hidup orang lain. Dan pada akhirnya ketika kami membangun dua hal itu, kami pun sedang membangun hubungan yang baik dan berkualitasnya antara kami dengan Tuhan Sang Pencipta. Ampuni jika selama ini kami salah memahami dan salah melakukannya. Dan biarlah ke depan kami semakin hari semakin baik di dalam memahami dan melakukannya, sehingga Tuhan disenangkan lewat hidup kami. Tolong kami memaknai Natal tahun ini dengan benar dalam kemudahan kami, sehingga ketika kami mengakhiri tahun 2020 ini, kami pun mengakhirinya dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami memulai tahun yang baru, hidup yang baru seperti yang Tuhan kehendaki. Tolong kami melakukannya Bapa. Dengan penuh syukur kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you Om Andre. Thank you teman-teman. See you. Bye-bye.